Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi di Jari Cerdik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 MI. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak ini kita akan belajar bab pertama yaitu tentang kalimat thayyibah. Akan ada 2 kalimat thayyibah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan yang pertama nanti kita akan belajar dari segi pengertian, dan yang kedua adalah kapan waktu pengucapannya, dan yang ketiga adalah apa hikmah yang dapat kita ambil ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah. Ada sebuah hadis anak-anak dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berbicara kalimat yang disukai oleh Allah, niscaya Allah akan mengangkat beberapa derajat di surga. Sementara seseorang hamba yang berbicara kalimat yang dibenci oleh Allah, niscaya Allah akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita dianjurkan untuk berbicara kalimat yang baik bagi Allah dan diperingatkan untuk menjauhi kalimat-kalimat yang buruk bagi Allah. Nah, sebelum memasuki 2 kalimat thayyibah itu, apa sih kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik yang dapat mendatangkan pahala dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang ringan diucapkan, mudah dihafal dan tentunya dapat menambah keimanan kita. 2 kalimat thayyibah yang akan kita pelajari, yang pertama adalah alhamdulillah dan yang kedua adalah Allahu Akbar. Anak-anak, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kita tahu Allah telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa untuk manusia. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat bernafas. Manusia bernafas menggunakan oksigen. Oksigen yang kita dapatkan adalah dari udara yang bebas di alam ini. Coba kalian bayangkan kalau udara yang ada di alam ini tidak ada. Berapa biaya yang akan kalian keluarkan untuk membayar oksigen di setiap harinya? Coba kalian renungkan. Selain itu, kita juga diberikan nikmat jasmani dan juga nikmat rohani. Nikmat jasmani itu meliputi nikmat panca indera yang ada pada dalam diri kita. Contohnya saja, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa merasakan. Ada juga yang namanya nikmat rohani. Salah satu contohnya adalah kita diberi akal, di mana dengan akal pikiran kita bisa belajar, kita bisa memperoleh wawasan yang sangat luas. Dan begitu banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di mana alhamdulillah ini memiliki arti segala puji bagi Allah dan biasa kita kenal dengan kalimat tasbih. Kapan sih kita mengucapkan kalimat alhamdulillah? Banyak sekali waktunya anak-anak. Yang pertama yaitu ketika kita mendapatkan suatu nikmat. Nikmat sangat banyak sekali ya. Kita tahu nikmat itu adalah pemberian Allah yang sangat menyenangkan. Contohnya saja kita diberi nikmat kesehatan, kita diberi nikmat kepintaran dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketika kita mendapatkan kabar gembira. Seperti ketika kalian menerima rapot ya. Di sana kalian ternyata mendapatkan peringkat pertama di kelas. Selain itu ketika kalian mengikuti perlombaan, kalian mendapatkan juara pertama di dalam perlombaan itu. Dan selain itu masih banyak yang lain. Contohnya saja ketika kalian ulang tahun, kalian mendapatkan kejutan dari orang tua. Nah, sudah sepantasnya ya, kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang ketiga, yaitu setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan apapun anak-anak, seperti contohnya kalian selesai makan, belajar, mengerjakan PR, ketika selesai sholat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah kita selamat dari bahaya. Jadi kalau kita selamat dari yang namanya bahaya, kita juga harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan kalau kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, apa sih hikmah yang dapat kita ambil?
Banyak sekali ternyata anak-anak, jika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah dengan penuh kesadaran, otomatis dari hati, dari pikiran kita akan selalu mengingat Allah. Dan ketika kita memberikan pujian kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, kita juga sudah secara sadar kalau zat yang memang pantas untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia akan terhindar dari yang namanya rakus pujian. Dan yang ketiga, secara otomatis juga kita juga akan mendapatkan pahala dan juga ampunan dari Allah. Dan yang paling penting adalah kalimat alhamdulillah ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya ini adalah sifatnya fana, rusak, dan mati. Dan yang terakhir, ketika kita selalu mengucapkan alhamdulillah, diri kita, jiwa kita, pikiran kita akan menjadi tenang dan juga tentram. Banyak kan hikmahnya? Yuk mulai sekarang kita biasakan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan untuk yang kedua, kita akan belajar kalimat yang berada ketika kita memandangkan azan ataupun iqomah dan setelah sholat. Kira-kira kalimat thayyibah apa ya? Nah, kita akan belajar kalimat thayyibah yang kedua, yaitu Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, yang artinya adalah Allah Maha Besar, yang biasa kita sebut juga dengan kalimat takbir atau juga zikrullah. Kapan sih kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Nah, yang pertama yaitu ketika kita mengumandangkan azan dan juga iqomah. Berapa kali sih kalimat Allahu Akbar diucapkan? Nah, ketika kita mengucapkan azan, ya, di sana kita mengucapkan 6 kali kalimat Allahu Akbar. Sehingga dalam 5 waktu itu kita kalikan saja. 6 dikalikan 5, sehingga totalnya ada 30. Sedangkan ketika iqomah itu ada 4 kali ketika dikumandangkan. Di sana nanti kita kalikan 5 dalam sehari semalam, sehingga totalnya adalah 20. Yang kedua adalah ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat itu, kita juga mengucapkan takbir. Ketika kita mengawalinya, ada takbiratul ikram, kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan dari gerakan pertama beralih ke gerakan kedua dan gerakan ketiga, kita juga mengucapkan kalimat takbir tersebut. Kalau kita jumlahkan dalam 1 rakaat itu ada 6 kali takbir. Sehingga dalam sehari semalam, sholat fardu itu kita nggak kerasa, kita kalikan saja sebanyak 17 rakaat. Jadi 6 dikalikan 17 itu ada 102 kali. Banyak sekali ya anak-anak. Dan selanjutnya yaitu ketika kalian zikir setelah sholat fardu. Ini pasti kalian sudah melakukannya kan? Jadi ketika kalian setelah sholat, pasti kalian melakukan zikir tersebut sebanyak 33 kali mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dan yang keempat adalah ketika kalian melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti ada angin puting beliung, kalian pasti mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya lagi ketika kalian melihat banjir bandang, itu adalah kekuasaan Allah. Sudah sepantasnya kalian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika kalian sudah terbiasa mengucapkan hal-hal tersebut, kira-kira hikmah apa yang dapat kalian ambil? Pasti banyak sekali hikmahnya. Dan yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita sama-sama akan mengingat Allah. Dari hati, pikiran kita akan selalu mengingat Allah. Dan yang kedua, ketika kita selalu mengagungkan Allah, pasti kita akan terhindar dari yang namanya sombong. Dan yang ketiga, kita pasti akan mendapat pahala. Karena di dalam hadis tadi sudah disebutkan juga, kalau kita selalu berbicara kalimat-kalimat yang baik, kita akan mendapatkan pahala dan jaminan surga juga. Dan yang keempat, yaitu kita selalu berpikir akan ciptaan Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, sudah sepantasnya kita juga mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dan banyak sekali kan manfaat yang kita peroleh kalau kita sering mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Kita sudah belajar 2 kalimat thayyibah anak-anak, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengagungkan kebesaran Allah. Sehingga kita selalu merasa rendah, selalu merasa kecil, dan
Kita itu tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah yang miliki. Semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah dan sewaktu-waktu bisa diambil. Jadi mulai sekarang biasakan mengucap kalimat thayyibah ya, baik di sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di masyarakat. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.